fokus, duduk di tempatnya, kursinya atau di dolanan. Ya, kita masuk ke materi berikutnya. Kalau tadi dari awal sudah sampaikan, terus dilanjut materi dari Bu Evi, materi dari Bu Mia dan Bu Ika yang menjelaskan detail tentang bentuk-bentuk kekerasan. Lanjut dengan Pak Agus dan Pak Barnes. Sekarang tinggal merangkumnya, rangkuman dari materi-materi yang sudah kalian terima tadi. Gak cukup hanya cuma dirangkum dan ditulis saja, tapi juga diterapkan di sekolah. Betul. Materinya yang pertama tadi ada macam-macam bentuk kekerasan dari anak-anak ya. Di situ terlihat ada macam-macam bentuk kekerasan. Contohnya ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu bisa melukai yang ketoro, yang terlihat. Taman jongkrokne kancane. Nah, jongkrokne tawa melempar batu, itu bisa terkena fisiknya. Sirai bocor, tangannya suwek. Nah, terus lagi kekerasan psikis. Kekerasan psikis yaitu kekerasan yang tidak melukai secara fisik, tapi melukai hatinya. Loro hati. Tapi loro hati gak enak mam. Susah tidur. Nah, terus lagi perundungannya apa dah? Bullying. Terus ngelok-ngelokne kancane, mengolok-olok. Terus kekerasan seksual. Jadi kelas 6 wajib tahu kekerasan seksual itu. Ya, jadi kalau anak-anak kelas 6, Riang Putri harus bisa menjaga organ intimidasinya. Organ intimidasi dari mana? Dari apa aja? Contohnya dada, terus arah kemaluan, itu wajib dijaga. Yang laki-laki juga seperti itu. Kekerasan seksual misalnya sama yang tukaran. Oh ya banyak toh. Pas tukaran oke. Dan sampai kenai titite. Sing lanang-lanang kenaan titite, seneng ora dah? Ya, itu bisa menyebabkan sampean nggak bisa pipis. Itu kekerasan seksual. Ya. Terus lagi diskriminasi dan intoleransi. Kalau di sekolahan sama yang mendiskriminasi temennya, nggak diwori. Nah, itu contoh-contoh bentuk perundungan atau bentuk bullying yang berbentuk diskriminasi. Ojo ngomong dewe. Ya. Terus kebijakan yang mengandung kekerasan, nanti akan ada kebijakan-kebijakan, atau nanti juga ada dampak-dampak dari kekerasan tersebut yang nantinya kebijakan-kebijakan tersebut akan mengatur segala tindak kekerasan yang ada di sekolah kita. Itu. Yang ketujuh adalah bentuk kekerasan lainnya. Nanti akan disampaikan langsung ya. Ya, kita masuk ke materi yang pertama. Nah, apa tuh kekerasan itu, Cak? Jotos TikTok, jiwit, ini keras-keras menunggu berarti ya. Pemahaman kalian kekerasan itu kekerasan yang bentuknya sifatnya melukai fisik ya. Oh, Cak? Ternyata tidak, Cak. Jadi
kekerasan tersebut tidak hanya berbentuk kekerasan fisik saja, tapi juga berbentuk kekerasan psikis, kekerasan verbal dan non verbal. Verbal itu yang kelihatan, yang verbal itu kelihatan. Sama lecet-lecet waktu dijongkok kancane di bol itu termasuk kekerasan fisik, kekerasan verbal. Terus sampeyan dilolokne kancane kuwi masuk ke kekerasan non verbal. Yang sakit bukan fisiknya tapi hatinya, pikirannya sakit. Ya. Terus dan atau melalui teknologi informatika. Sampeyan dolanan HP, WhatsAppan, WA-an, terus dolanan medsos, ngelokne kancane ning medsos. Itu bisa termasuk kekerasan non verbal. Bisa dilaporkan. Atau kalau bapak ibu gurunya melihat, kalian bisa mendapatkan sanksi, ya. Terus, nah ini kekerasan yang kita bahas yang terakhir, materi yang terakhir adalah kekerasan psikis. Tahukah kalian, kekerasan psikis itu bisa berakibat fatal yang tadi disampaikan oleh Bu Dika. Ini saya ulangi kembali, Pak ulangi. Kekerasan psikis merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan ketakutan, wedi, ya. Namanya fobia, biasanya nama kerennya. Hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak. Ya, kalau sudah takut biasanya orang duwe percaya diri pede. Akhirnya akan berakibat ke kemampuan untuk bertindak. Akhir budal yang sekolahan lebih mergo nek koncone sing tukang bully. Ya. Selain itu, kekerasan psikis juga membuat seseorang tidak berdaya hingga mengalami penderitaan psikis. Pikirannya terganggu, bisa stres, ya. Penderitaan psikis bisa dilihat dari penderitaan psikis ringan dan berat nantinya. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan yang salah, ya. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal kekerasan atau perbuatan seseorang atau sekelompok. Jadi orang megur satu orang, biasanya sampean Pak Haji lihat itu enek koncone sing moyoi koncone. Ada si A dan si B sedang ketemu moyok-moyokan, akhirnya si C datang melu-melu ngewangi si A. Nah, itu bisa masuk ranah pidana juga, melo-melo, iya toh? Nah, yang dimaksud sekelompok tadi bukan nggak cuma satu atau dua orang, bisa lebih, bisa satu kelas. Orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya kesadaran atau mati orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain, gitu. Jadi kalau orang yang sudah hilang percaya dirinya, hilang rasa rasa untuk pedulinya, takut, terus lagi trauma yang berat, itu bisa menyebabkan cedera pada pikirannya, pada hatinya, dan bisa juga nantinya bisa mengalami kematian. Demen ora kancane nuwi lek loro atine. Demen? Nah. Karena kenapa? Ya, itu tadi hilang rasa percaya dirinya. Nek sekolahan malai nggak pede, akhirnya nggak iso ngesahne. Padahal kita harus kompak, kita harus
saling bantu membantu antara satu teman dan teman yang lainnya. Lanjut yang ketiga, kekerasan psikis dibedakan menjadi dua. Ya, ini adalah kekerasan psikis ringan dan berat. Berikut pemaparannya. Kekerasan psikis ringan berupa tindakan perendahan, ngelokne, kesewenangan, kalau kancane gampang walwil, ya misalkan ditoyor seperti ini, ya, ini masuk kekerasan psikis ringan. Meskipun nggak melukai, tapi sampai ini kancane noyor itu masuk kekerasan psikis. Eksploitasi itu biasanya NS yang sak kelas rumongso kuat dhewe, akhirnya mengeksploitasi kancane semena-mena, terus meras seperti itu. Kekerasan psikis ringan juga membuat seorang merasa direndahkan atau dihina hingga mengalami ancaman kekerasan fisik. Nah, bila mari kancane mari rawuh aku ora mlebu sekolahnya kok karo seksian di dijalui duit toh. Wah, itu misalnya kalau dewa dijalui duit kok malah tak gelem sekolah misalnya. Tapi enggak ya, enggak. Terus kekerasan psikis yang berat sekarang. Orang yang mengalami kekerasan psikis berat juga bisa menderita gangguan stres, malah gangguan jiwa. Ditekoni orang semaur, tiba-tiba orang-orang guyu-guyu dewe. Lalu orang-orang guyu-guyu dewe. Nah, kekerasan psikisnya lebih terganggu. Ada juga gangguan fungsi tubuhnya mengecil sebagian, ada mergo kakean mikir, otaknya terganggu, kesehatannya berkurang, terganggu juga. Secara tidak langsung juga membuat seorang mengalami depresi, ya, depresi berat atau destruksi diri, depresi. Wis nang jero kamar ae di kamar ora gelem, akhirnya badannya kecil, sakit-sakitan, meninggal, seperti itu. Sekarang contoh kekerasan psikis. Nah, yang tadi disampaikan juga oleh beberapa bapak ibu guru kalian, ini saya ulangi lagi. Contoh kekerasan psikis yang pertama pengucilan. Nah, pengucilan itu oleh sampean sak kelas sing didumeni salah satu orang wis ngejai kancane wis rasa bolo-bolan karo kae tukang kae bocah gembengan, kae anaknya tukang wadulan. Itu masuk kekerasan psikis, ngejai koncone orang bolo liya-liyane. Terus penolakan, ditolak dan dikei jajan kancane ditolak. Sakit hati sing ditolaki, ya gak? Ngasih sesuatu barang terus sama mau kono aneh mau kene. Main jajan kita makanya itu bisa membuat sakit hati. Tidak boleh, ya. Set. Gak boleh ya, seperti itu. Dan dikei kancane ditompo, Mas yo sampean ora seneng ditompo dhisik. Terima kasih sudah memberi saya. Kuwi mau tompo mau kene kancamu neh apa piye, yang penting diterima. Terus pengabaian diarne. Kalau kanca-kancane sak kelas diarne. Aku ra ngomongan karo kae tukang nesu, akhirnya dijarne. Kae tukang wadulan, ngono. Terus lagi panggilan yang mengejek, sering Pak Haji dengar. Nyeluk kancane, orang nyeluk kancane jenenge, tapi nyeluk nama orang tuanya. Itu sudah masuk kekerasan psikis dah.
Ya, lek sampean ora gelem dilokne aja kelokne. Ya. Lek sampean dilokne tinggal lapor ke Pak Rizky, Pak Spin, Pak Adi atau bapak-bapak yang lainnya akan segera ditangani nanti. Terus intimidasi yang mengintimidasi koncone sak kelas. Kita kelas kayak kerja sitok misalkan kayak Tama diintimidasi misalnya diintimidasi nggak dibolong, terus perbuatan yang mempermalukan di depan umum. Nah ini biasanya perbuatan yang mempermalukan, guyon, niatnya guyon tapi mempermalukan. Contoh pas olahraga moro-moro soalnya diplorot nih. Nah itu bisa mempermalukan orang lain, bisa mempermalukan korban. Terus karo kancane iki mek di pelontos seksualnya kan. Ada lagi yang lebih berbahaya. Kancane ape ligo kursinya ditarik. Iya. Itu selain bisa mempermalukan, dengarkan yang ini. Halo. Itu selain bisa mempermalukan dia, bisa juga melukai dirinya. Kursi sama tarik nemburi, ceblok tiba, ini loh tulang ekornya bisa patah. Kalau tulang ekor ini patah, nantinya orang tersebut atau anak tersebut bisa cacat, nggak bisa ngadep ada loh itu. Dan pelakunya bisa dihukum berat, gitu. Ya, nggak boleh mainan seperti itu. Terus pemerasan. Nah, ini peh neng kini kelas 6, peh neng kini kelas 4, peh neng kini kelas 3, kelas 5. Ini adik-adiknya sampai oke, moro neng kelas E. Aku jalur demo. Perawat tak antem. Ini jalur gede. Kalau ada yang seperti itu segera laporkan ya, dilaporkan. Tuh. Pemerasan dalam bentuk apapun, baik berupa uang ataupun barang. Ya, halo. Ingat, ini langsung masuk ke channelnya yang bisa diakses oleh orang tua. Jadi sikapnya coba dikurangi sing ngomong dewe ya. Yang bicara sendiri Dewa Septian ini langsung bisa diakses oleh orang tua kalian, bisa dilihat oleh orang tua kalian. Ya. Kalau kalian ingin pintar, ayo dengarkan. Ya. Pemerasan bisa berbentuk pemerasan uang ataupun barang, atau perbuatan lain yang sejenis. Lanjut, dampak dan akibat dari kekerasan. Dampaknya ini ada banyak dah. Yang pertama tadi disebutkan ketakutan, wedi, harga sekolah gak wani, mergo diintimidasi, mergo dibully. Terus gangguan tidur, gangguan makan dan atau disfungsi seksual. Gangguan tidur, mari sampean mau besok juga sekolah main males. Saya males akhirnya mikir malam gak bisa tidur. Terus lagi dampaknya ini tangan atau tubuh terasa ringan seperti sakit kepala, gangguan pencernaan atau indikasi medis lainnya. Sakit kepala bisa karena kurang tidur tadi ya. Kayak koncone wis angel turu mergo sama buri angel turu bisa menyebabkan sakit kepala. Itu bisa juga menyebabkan orang seneng maem malian, orang belum maem. Terus gangguan lainnya adalah fobia, wedi, takut, depresi temporer, ketakutan yang berlebihan itu fobia namanya. Kayak Pak Adi ya, Pak Adi itu kalau
ada angin malam. Angin kalau siang nggak masalah. Tapi kalau ada angin malam, anginnya agak kencang itu Pak Adi nggak berani tidur. Nggak berani keluar rumah. Itu kalau Pak Adi. Terus lagi takut ketinggian. Gitu. Terus gangguan stres, ini dampaknya yang lain ada gangguan stres, pada trauma. Ada juga gangguan fungsi tubuh seperti tiba-tiba lumpuh. Iya. Gitu ya. Sampeyan dolan kursi ini ditarik, cepret, tiba koncone ra iso ngadeg, ada seperti itu. Itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke sanksi terhadap yang melakukan kekerasan psikis. Sanksi itu apa dah? Apa? Bukti. Sanksi itu apa? Hah? Sanksi bukan saksi. Sanksi. Sanksi itu adalah hukuman. Kalau saksi itu yang melihat. Itu bedanya saksi dengan sanksi, gitu ya. Dan sekarang kita bahas sanksi terhadap yang melakukan kekerasan psikis. Yang pertama, bisa dipidana. Pidana bisa berat, bisa juga ringan, tergantung kekerasan yang dilakukan. Kalau dulu, sekarang juga masih ada. Dulu itu yang melakukan kekerasan, kalau usia anak-anak kan nggak bisa dipenjara ya, tapi bisa dititipkan di rumah anak raja. Tahu anak raja? Tahu? Itu bukan anak-anaknya raja yang di sana, tapi karena disebut raja itu nakalnya secara berlebihan. Dititipkan di anak raja, di rumah anak raja yang tempatnya di LPC di Karangtengah sana. Makannya di sana, tidurnya di sana, mendapat pendidikan di sana, tapi salah satunya tidak ketemu orang tua. Ayo, mau seperti itu? Enak sekolah di UPT Bentir 3 apa di LPC sana? Kalau kalian ingin tetap berada sekolah di UPT SD Bentir 3, jaga sikap, jaga perilaku. Ada juga sanksi masyarakat atau sanksi lingkungan. Sanksi masyarakat atau sanksi lingkungan itu lingkungan sekolah atau lingkungan di rumah, bisa juga di lingkungan di rumah. Lek sampean nuwakale liwat, sanksi ini biasanya dikapane karo koncone. Hah? Ya lek wani lek ditegi, butuh kali wani. Biasanya kapane? Dikucilkan, gak dimori, mergo sampean nakal. Wih. Neng omah di rumah sampean nakal kanca-kancane biasane kanca ngaji ya biasane kuwi tukang ngalaki. Kancane arep ketemu sampean wis awang-awangan ya. Iya toh? Nek sekolahan arep ketemu kanca-kancane males. Terus lagi sanksi yang berikutnya ada denda. Denda itu kalau kekerasan secara fisik. Misalnya, Pak, Sep, coba Septian maju ke depan. Kalau nggak maju ke depan, besok jatahnya hilang. Kurang berapa Sep? Kurang berapa kali? Bapak Ibu, bapaknya Pak, kurang berapa kali? 1. Apa sudah selesai? Yang 10.000 itu loh. Sudah selesai Sep? Belum. Oke, maju ke depan Septian. Ayo.
Septian maju di sana, Dewa maju di sini. Hilang kok Dewa. Hilang. Dewa menengan tengok. Hitungan ketiga, 1, 2, duduk. Benar toh? Nah, rumah nawi kalau diperhatikan coba. Yang terakhir ini ada denda. Sanksinya ada denda. Denda tersebut bisa bersama dengan koncone bapak ibu ora trimo bisa kena singgol ya. Itu loh yang bapak ibu guru kalian khawatir seperti itu. Sampeyan nganu kancane kekerasan terhadap teman, akhirnya membuat teman cedera sampai bisa kena denda. Daerah belum dikenai yo dileboknya yang LPC yang tadi sampaikan tadi di anak raja sana. Itu lecah ya. Jadi peraturan-peraturan tersebut juga tertuang di sini. Kebijakan yang mengandung kekerasan yaitu kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan atau juga anak-anak kepada temannya, bisa diberikan sanksi atau teguran. Kebijakan tersebut meliputi yang pertama, kebijakan tertulis, surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman atau bentuk kebijakan tertulis lainnya yang tertuang di lembaga kalian masing-masing. Kalau kalian berada di SD Bujur 3, berarti nanti ada, kalau kalian melakukan kekerasan fisik atau kekerasan psikis, kalian akan mendapatkan apa tadi? Surat apa? Surat cinta untuk bapak ibu kalian di rumah. Yang kedua, kebijakan tidak tertulis seperti di BP, BK, bimbingan konseling, sing nangani Pak Bin, Pak Agus, Pak Adi, Pak Barnes, Pak Rizky. Tadi, terus instruksi atau bentuk tindakan lainnya yang bisa membuat kalian denda sehingga tidak melakukan perbuatan seperti itu langsung. Oh, ini ada semboyannya ada. Rukun agawe santoso. Ya. Rukun niku agawe santoso bojone. Rukun niku bisa membuat sentosa. Terus lagi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kenapa seperti itu? Ya jelas, sama tahu Lidi. Lidinya sama, cuma satu kenaikan di nyapu enggak? Tapi kalau banyak, nah, itu karena lidi-lidi tersebut bersatu, sama seperti kalian. Kalau sampean cuma sendiri, nggak akan bisa berkomunikasi dengan orang lain. Beda kalau kalian banyak seperti ini aja ya. Jadi segala kegiatan atau segala pembelajaran bisa teratasi jika kalian bersatu. Gitu. Yang terakhir, stop kekerasan. Oke, semuanya yuk, berdiri yuk, kita ikrar sama-sama yuk. Setelah tadi, nanti dilanjut kalian ya. Tangannya ditaruh di dada. Ini janji kalian sendiri. Bukan janji kalian sendiri yuk. Semuanya sama-sama ya. Setelah pagi kalian ya. Ikrar anti kekerasan. UPT SD Negeri Benjer 3. Kami segenap warga UPT SD Negeri Benjer 3 berjanji saling menyayangi dan menghargai teman,
tidak akan menghina, mengejek, mencemooh dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Kami, warga UPT SD Benjai 3, tidak akan melakukan kekerasan fisik, berkelahi, menendang, memukul, atau perbuatan semacamnya. Kami akan bertutur kata yang sopan, memanggil teman dengan nama sebenarnya, bukan nama ayah, ibu, atau nama lainnya. Kami akan bijak dalam bersosial media, tidak membagikan informasi yang jelas kebenarannya. Kami meminta pertolongan dan melaporkan segala bentuk kekerasan yang menimpa diri sendiri maupun orang lain. Demikian ikrar yang kami sampaikan. Semoga di kemudian hari kami dapat rukun dan menjadikan UPT SD Negeri Benjai 3 sebagai salah satu sekolah ramah anak maupun ramah lingkungan. UPT SD Benjai 3. Oke.